Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendiv Arya Kadafi dari kelas B20 akan memenuhi tugas UTS, yaitu pembelajaran media audio pada mata kuliah Creative Content Production. Di sini saya akan mengambil tema yang berjudul Kisah dari Syekh Barsiso. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang ahli zuhud yang bernama Barsiso. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun yang tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu hilah atau rekayasa. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu merusak Barsiso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barsiso dengan mengenakan pakaian ulama dan mengenakan sesuatu di atas kepalanya. Lalu datang ke kuil Barsiso dan memanggilnya, tetapi dia tidak menjawabnya. Barsiso tidak berhenti dari beribadah kecuali setiap 10 hari sekali. Tatkala setan putih tak mampu mengambil perhatian Barsiso, maka dia berpura-pura sholat dan beribadah di dalam kuil itu. Maka setelah Barsiso selesai dari sholat dan ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat setan putih itu tampil seperti ulama yang sedang sholat dan beribadah dengan bentuk yang sangat bagus. Lalu Barsiso bertanya kepadanya, "Kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk sholat. Apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu serta kita bersama beribadah sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga mendoakanku." Barsiso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapat bagian dari doaku yang kutujukan bagi semua orang mukmin." Kemudian dia beranjak sholat dan meninggalkan setan itu. Maka setan itu pun beranjak sholat dan setelah itu Barsiso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah Barsiso selesai sholat, dia melihat setan sedang berdiri sholat. Tatkala dia melihat kesungguhannya, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu." Singkat cerita, Barsiso memberi izin naik di kuil dan beribadah bersama Barsiso beberapa waktu. Tidak berbuka dan tidak berhenti dari ibadah kecuali setelah 40 hari, bahkan terkadang sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dia dalam beribadah, Barsiso merasa rendah hati berada di hadapannya dan kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu. Selang waktu beribadah bersama Barsiso, setan berkata kepadanya, "Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya. Ternyata saya mendapat sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya." Kemudian Barsiso merasakan sesuatu yang besar dalam batinnya sehingga tidak mau berpisah dengannya, karena dianggap lebih baik ibadahnya daripada dirinya. Ringkas cerita, pada saat berpisah,
setan mengajari Barsiso doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki 3 saudara laki-laki. Dahulu bapak mereka adalah raja. Setelah bapaknya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis itu. Lalu setan datang kepada keluarga tersebut dan mengabarkan tentang Barsiso yang mampu mengobatinya. Setan mensyaratkan agar gadis itu ditinggal bersama Barsiso dan mempercayakan kepadanya karena dia seorang ahli ibadah. Pada awalnya Barsiso menolak gadis itu untuk dititipkan kepadanya. Namun akhirnya saudara-saudaranya membuatkan kuil dekat kuil Barsiso dan meninggalkan saudara gadisnya di sana. Setelah selesai sholat, Barsiso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka dia mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu dan Barsiso berdoa dengan doa yang diajarkan setan dahulu. Setan itu pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai sholat lagi. Setan itu datang kembali dan mengganggu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka dan setan membisikkan Barsiso, "Wahai Barsiso, gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertobat." Dan setan pun berhasil. Barsiso menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu hamil dan terlihat mengandung. Kemudian setan berkata kepada Barsiso, "Hei Barsiso, celakalah kamu. Bila perbuatanmu itu terungkap, maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertobat? Dan apabila keluarganya menanyakan, maka tanyakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya, dan kamu tidak kuasa melawannya." Singkat cerita, Barsiso pun menurut kepada setan itu dan masuk ke tempat gadis itu lalu membunuhnya. Lalu dikuburkan di lereng gunung. Pada saat Barsiso mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu sehingga tidak tertimbun tanah dan nampak. Kemudian Barsiso kembali ke kuil dan beribadah. Tiba-tiba ketika saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka, mereka menanyakan keadaannya. "Wahai Barsiso, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami?" Dia menjawab, "Mohon maaf, setan datang dan aku tidak mampu melawannya." Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam suasana duka, setan datang dalam mimpi saudara gadis itu yang paling besar dan memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun orang tersebut tidak mempercayai mimpi itu dan meyakininya berasal dari setan. Setelah 3 malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara paling besar tadi, namun tidak dihiraukan, maka setan mendatangi kakak kedua dan ketiga. Memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka dan ternyata sama. Lalu setan mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaian yang masih terlihat. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang diberitakan olehnya. Kemudian mereka pulang kepada keluarga dan familinya, lalu mendatangi kuil Barsiso dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barsiso
dan menangkapnya, lalu dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisik Barsisa. Kamu membunuhnya, kemudian kamu ingkar. Akuilah perbuatanmu itu, sehingga akhirnya Barsisa mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Pada saat disalib, setan putih mendatanginya, lalu setan menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya dengan bersujud kepada setan. Barsisa menyetujuinya dan bersujud kepadanya. Setelah itu, setan pun meninggalkannya dan berujar, "Wahai Barsisa, inilah yang saya kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku telah berlepas diri dari perbuatanmu, dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam." Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan atau bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang ahli ibadah selama 70 tahun pun bisa terjerumus oleh godaan setan. Apalagi kita yang kurang dalam hal ibadah, maka akan jadi apa? Maka dari itu kita harus berpegang teguh pada pendirian Islam dan jangan sampai melakukan maksiat, mabuk, ataupun membunuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Akhiru qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.